Pada sehat semua? Enggak, Pak. Kenapa tuh? Ya, Sakit, Alvin. Pak. Sakit. Nggak corona kan? Banyak tugas. Sakit KP, Pak. Tapi itu masih lama itu. Pelan-pelan aja, yang penting selesai kan? Bener nggak? Kejar itu. Terakhir kapan KP-nya? Sini? Nggak tahu ya, Katanya? Pak. 20 ya? Kalau mau Enggak. daftar tanggal 20. Bapak pakai baju batik dari mana? Keluar ya? Enggak, untuk ngajar sini. Biar keren. Celananya panjang kan atau boxer? Pakai pendek aja ya. Oke, sudah pada join semua. Oke ya, jangan lupa minggu depan projectnya harus siap ya. Minimal videonya dulu. Makanya saya mau minta video untuk penilaian luar ya. Oke. Saya cek dulu berapa yang join. Baru 13. Yang lain pada kemana? 13 orang yang join. Oke, yang projectnya di bawah 50% ada? Halo? Yang projectnya di bawah 50%. Oke, ada yang di bawah 50%? Oke. Kayaknya nggak tahu. Sudah semua ya? Belum lah, Pak. Punya Stanley and the Gang udah berapa persen? Belum, nggak tahu juga sih, Pak, itu berapa persen. Yang emang yang ngerjain siapa? Ketuanya ini. Koyongki ketuanya. Di angsur ya. Soalnya minggu depan kan pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 kan sudah selesai proyeknya. Pertemuan ke-16 nanti saya mau ngambil nilai, kalian presentasi ke saya. Jadi 15, 16 sama 1 minggu kan, itu mungkin saya ngambil nilai dari luar. Oke? Kapan terakhir, Pak? Minggu depan. Oke. Sudah saya ini kan di e-learning ya. Sudah Iya. saya plan. Nanti ada di chapter 16 nanti dimasukkan. Minggu depan mungkin kuliah tanggal 15 kan, mungkin UASnya itu habis lebaran ya. Baru masuk, baru dilanjutin. Oke? Iya. Oke ya. Kita mulai aja materinya karena sudah jam 7 ya. Oke. Selamat malam. Pertemuan ke-14 kita bahas tentang automatic speech recognition. Oke ya. Jadi ini salah satu referensi untuk skripsi. Jadi di multimedia itu untuk konsentrasinya itu jangan video, kalau nggak video, foto dan lain-lainnya. Jadi gimana sih kita menggunakan automatic speech recognition ya, salah satu untuk riset skripsinya. Oke, kita masuk. Jadi rata-rata kalian semua kan sudah tahu Google ya. Google itu salah satu aplikasi yang artificial intelligence banget. Salah satunya itu adalah untuk Google Assistant. Oke. Terus ada lagi Google Translate. Google Translate itu kalau kita ngetikkan, habis itu kita klik voice, otomatis dia akan ngomong sesuai yang kita ketikkan. Atau kita ngomong, nanti otomatis Google akan mengetik di tampilan di layarnya. Itu disebut automatic speech recognition ya, seperti judul yang kita bahas. Oke. Jadi automatic speech recognition atau ASR itu suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata-kata yang kita ucapkan. Jadi di sini kalau kita ngomong selamat malam, otomatis nanti di tampilan
layar itu akan nulis sendiri itu selamat malam. Itu salah satunya ya. Jadi teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang kita ucapkan. Jadi dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Itu model dari ASR. Terus, kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital. Jadi dari suara kita ya, gelombang itu ditangkap, itu kan nanti jadi sinyal digital. Dengan cara mengubah gelombang suara kita ya, ada tekanan kan suara itu menjadi sekumpulan angka. Oke. Kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut ya. Jadi hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan. Oke? Atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando. Itu secara ini ya, introduction dari automatic speech recognition. Terus, oke, secara umum ini model dari automatic speech recognition. Jadi salah satunya itu kenapa di artificial intelligence saya bahas tentang ini ya, automatic speech recognition karena ini salah satu teknologi yang berkembang, istilahnya yang berkembang pesat gitu ya. Oke. Jadi di sini modelnya itu mengubah bahasa lisan menjadi teks yang dapat dibaca sama komputer ya. Terus saat ini banyak ini ya orang berinteraksi dengan teknologi. Jadi orang pasti kemana-mana itu bawa gadget ya, bawa handphone. Tuh. Pasti kalau sehari aja orang nggak bawa handphone pasti bingung ya. Tuh. Jadi salah satunya itu mengapa sih perkembangan dari automatic speech recognition itu ini ya semakin ini berkembang gitu. Oke. Terus ini contohnya. Jadi di automatic speech recognition itu modelnya itu mengubah sinyal ucapan menjadi kata-kata. Contohnya ini ya. Jadi ada orang ngomong itu nanti masuk ke sistemnya ya. Habis itu nanti di komputer otomatis dia akan mengetik. Oke. Contohnya ada yang saya buat ya dari Google ya untuk voice bagaimana sih kita mengontrol ucapan. Ada di video tutorial sudah saya ini ya kasih gambaran contohnya. Terus di ASR itu ada 4 generasi ya. Ini. Jadi dari generasi pertama sampai generasi keempat. Oke. Generasi pertama itu dari tahun 1950 sampai 1960. Ini untuk cikal bakal dari ASR. Oke. Di sini modelnya itu mengeksploratif, work based dan akustik atau fonik. Ini ya, ini modelnya. Di generasi kedua, second generation itu menggunakan template matching. Terus di generasi ketiga itu menggunakan untuk static modelnya. Terus generasi keempat kita menggunakan deep learning. Jadi ASR itu merupakan bagian teknologi dari deep learning ya. Kalau kemarin kan kita mengolah gambar. Kalau untuk sekarang bagaimana sih kita mengolah suara, oke, untuk pengenalan polanya. Oke, ini contoh model generasi pertama ya. Oke. Istilahnya dari sinyal ya, dari digit ya. Contohnya digit 1, digit 2, digit 3. Ini model generasi pertama. Jadi ini awal cikal bakal untuk ASR-nya pertama kali. Terus dilanjutkan ini bagaimana sih model di elektronikanya? Oke, seperti ini. Ya. Jadi masih dalam bentuk istilahnya hardware ya untuk modelnya. Oke. Terus generasi kedua ini. Generasi kedua ini istilahnya menggunakan template matching. Udah mulai berubah ya dari generasi
awal ke generasi kedua. Terus ini dirumuskan oleh Atal dan Itakura. Ini yang pencetusnya untuk generasi kedua. Generasi kedua ini menggunakan saluran vokal ya, istilahnya untuk merespon. Oke, di sini juga di generasi kedua ini pemrogramannya lebih dinamis, ya, atau biasa dikenal dengan dynamic time warping atau DTW untuk di komunitasnya. Oke. Terus di sini berurusan dengan ketidakseragaman untuk polanya di generasi kedua ya. Ini baru selanjutnya, ini contoh tampilannya untuk generasi kedua, ini menggunakan DTW, ini modelnya ya. Jadi ada untuk referensinya, ada untuk tes patternnya, modelnya seperti ini. Ini untuk generasi kedua. Selanjutnya, kita bahas tentang generasi ketiga. Di generasi ketiga itu menggunakan model hidden Markov model. Oke. Terus di sini ini menggunakan untuk statistik untuk perhitungannya di generasi ketiga ini. Oke. Jadi ini salah satunya itu adalah Institute for Defense Analysis atau IDA, itu yang mencetuskan untuk generasi ketiga menggunakan statistikanya. Oke. Oke. Jadi di sini riset-riset yang untuk generasi ketiga sampai nanti di generasi ini perhitungannya, ya. Ini generasi ketiga untuk perhitungannya ya. Jadi di sini di generasi ketiga ini menggunakan statistik untuk perhitungannya itu, contohnya itu urutan fitur ucapan, urutan kata-kata, terus probabilitas urutan ya, sama bahasanya. Ini di generasi ketiga. Ini modelnya bagaimana sih pembacaan alur di generasi ketiga menggunakan HMM model. Oke. Jadi seperti ini ya. Sebetulnya untuk menulis how are you itu dia butuh seperti ini untuk perjuangannya. Oke. Selanjutnya masih di generasi ketiga, di HM itu nanti dikembangin lagi jadi GMM. Oke ya, untuk pembacaannya. Ini di tahun 1990 sampai tahun 2000. Di sini ini menggunakan speaker adaptation, terus menggunakan noise, menggunakan discriminative training. Oke ya. Ini di generasi ketiga. Jadi contohnya ada maximum likelihood linear regression, ada speaker adaptive training, ada paralel, dan ada vektor. Ini saya nggak jelasin satu persatu, ini hanya untuk sekilas saja ya, untuk pengenalannya. Terus ini model dari generasi sebelumnya sampai dengan deep learning-nya. Oke, ini prosesnya ya. Ini prosesnya dari tahun 1988 sampai 2006. Sekarang ya, ini menggunakan perubahan istilahnya untuk ASR-nya gitu. Terus yang terbaru itu adalah generasi keempat. Ini menggunakan, udah berubah konsepnya, ini menggunakan artificial intelligence ya. Jadi kita menggunakan deep learning. Oke. Terus di generasi ini berarti ini kita menggunakan untuk fast learning algoritma. Di deep learning itu di tahun 2006 itu contohnya itu menggunakan the groundbreaking paper on deep learning ya. Terus dipakai unsupervised version sama supervised training ya. Itu di riset pertama sekali menggunakan deep learning. Ini contohnya. Oke. Terus di generasi keempat terakhir ini banyak sekali yang ngembangin, salah satunya itu Google ya. Google dengan Google Translate-nya untuk merubah dari kita ngetik, terus kita klik nanti akan keluar suara. Itu menggunakan metode ASR. Oke. Salah satunya juga Microsoft yang mengembangkan IBM ya, itu juga mengembangkan ya, itu dari 2011 dan 2012. Oke, ini untuk pengembangannya ya. Terus di generasi keempat itu ada dua metode. Itu ada depth acoustic modeling. Ini menggunakan depth
forward neural network sama deep recurrent neural network yang seperti model kemarin ya, menggunakan algoritma RNN. Oke. Terus di generasi keempat itu kita menggunakan end-to-end neural network juga untuk modelnya penangkapan sinyal suaranya. Jadi ada akustik, ada language ya. Oke. Di language-nya itu ada Deep Forward Neural Network atau DNN sama dengan akustik ya. Ada juga untuk Deep Recruitment Neural Network atau RNN. Oke. Terus ada Word Embedding. Ini generasi dari sebelum-sebelumnya sampai generasi keempat menggunakan deep learning. Oke. Ini contoh bagaimana sih suara kita ditangkap sama komputer dan komputer mengerti seolah-olah dia ada tangan mengetikkan dan mendengar ya. Ini modelnya. Jadi dari suara ini nanti diolah dari bentuk sinyal ya, sinyal digital, sinyal gelombangnya. Itu nanti diolah menggunakan algoritma deep learning pakai metode ASR untuk supaya kita bisa istilahnya mengontrol komputer dengan suara kita. Oke, ini modelnya, alurnya. Ini untuk speed production modelnya, oke ya. Ada dari sini ke sini ya. Ini modelnya. Terus bagaimana sih kalau untuk simulasinya? Oke, contohnya ini ada voice ya atau sound-nya untuk sound-nya ini suara. Terus ada noise ya. Noise itu istilahnya sinyal yang mendengung atau yang tidak diinginkan. Jadi masing-masing orang itu kan suara logatnya itu kan beda-beda. Oke, bagaimana sih komputer bisa menyamakan suara dan untuk istilahnya menghilangkan noise. Oke, noise-nya kita ngomong terus yang lain ada ngomong kan. Bagaimana yang lain itu dihilangkan. Oke ya. Ini bagaimana model menggunakan untuk speed production modelnya. Oke. Ini jadi dari contoh suara ya, itu sinyalnya ini itu nanti dalam bentuk gelombang itu diolah. Ya, ini modelnya contohnya. Ini ya. Jadi masing-masing gelombang itu kan beda ya antara masing-masing ucapan. Oke. Contohnya aku, saya, itu kan beda modelnya. Itu yang didetek dari ASR-nya. Oke, ini contohnya. Ya, ini contohnya ada istilahnya kalau suara antara anak muda dan orang dewasa pun beda ya untuk pronunciation-nya. Oke, untuk logatnya, terus notasinya itu ya. Bagaimana bisa menyamakan itu? Ini contohnya. Oke. Ini contoh menggunakan untuk waveform-nya sama spektronnya seperti ini ya. Jadi gelombang suara inilah yang dideteksi dari algoritma ASR ini, metodenya ini. Dari ini nanti yang dibaca ya, nanti dalam bentuk digit diolah. Oke, ini contohnya. Terus ini untuk wideband sama narrowband-nya modelnya seperti ini, ya. Oke, ini bagaimana sih modelnya ya? Jadi istilahnya ada suara ya, input, terus ada filter extraction, istilahnya untuk mengekstrak gelombang, terus kita menggunakan untuk decoding network. Untuk pengolahannya, istilahnya ASR-nya itu ada dua ya, ada akustik, ada language. Akustik itu tinggi rendahnya, istilahnya suaranya. Language itu ucapan, A, B, C, saya, itu ya. Ini modelnya, baru nanti diekstrak di dictionary, baru nanti diproses dan ditampilkan dalam bentuk text output yang komputer otomatis tahu. Ini contoh modelnya. Sebenarnya sih modelnya untuk ASP itu simple ya. Jadi seperti ini, nggak rumit-rumit ya. Ini contoh untuk akustik dan dictionary-nya. Ini modelnya seperti ini. Oke ya, untuk istilahnya untuk ucapan, ini yang dibaca, oke. Ini untuk dependent-nya seperti ini. Jadi untuk model subtle akustik untuk karakteristiknya, modelnya seperti ini. Oke ya.
Oke, terus di akustik itu ada dua. Oke, ya. Untuk pemodelannya, untuk gelombangnya itu ada hybrid DNN, ada end-to-end DNN. Oke. Kalau di hybrid DNN itu istilahnya community reference to DNN untuk ke CD DNN-nya, ini modelnya. Ya. Ini yang dipakai. Terus oke, selanjutnya ini bagaimana sih cara kerjanya? Ya, istilahnya apa sih yang diperlukan dalam untuk kita mendesain ASR, misalnya untuk gelombang ya. Contohnya untuk model tradisional ya, contohnya untuk model akustik, untuk model pengucapan ya, model bahasa, masing-masing bahasa kan istilahnya bahasa logat daerah kan beda-beda. Itu gimana sih supaya disama dan dimengerti? Oke. Terus bagaimana sih untuk pendekatannya? Pendekatannya untuk learning-nya. Learning-nya pasti kalau kita untuk Google itu kan kita di training dulu. Soal kita direkam dulu, dikenalin, baru dia bisa deteksi bahwa itu loh dari kita. Ya. Habis itu kita latih ya satu model untuk pendekatan ini sampai benar-benar si Google itu mengenali suara kita dan mau istilahnya mengikuti dari perintah kita. Ini model dari ASR. Oke ya. Jadi ini salah satu sederhana dan bisa untuk referensi untuk skripsi ya. Contohnya untuk metode pembelajaran bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ataupun lainnya menggunakan suara. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari presentasi saya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada. Proyek kamu gimana? Sudah siap? Proyek saya, Pak, masih lagi dalam kerja, Pak, sama Sophia, Pak. Sama Sophia. Jadi final minggu depan bisa ya? Oke. Yang lain? Silakan. Ada yang mau sampaikan atau ditanyakan gitu ya. Jadi untuk chapter 14 tentang ASN itu saya nggak ngasih tugas ya. Tujuannya supaya kalian kelompok untuk bisa fokus ngerjain proyeknya. Dan materinya pun saya ringkas sedemikian, jadi biar istilahnya nggak terlalu bingung lah gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Novia, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, ini yang materi sekarang itu bisa untuk referensi skripsi ya. Jadi skripsinya kan kalian tidak melulu harus video-video atau yang lainnya desain ya. Bisa ini ya buat aplikasi ya, pakai metode ASR ini. Oke. Di sini juga bisa menggunakan untuk istilahnya animasi ya, animasi flash itu bisa digabungkan kok gitu pakai metode ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau demoin projectnya? Silakan. Ada yang mau demoin projectnya? Ada yang mau demoin project? Yudhistira, ada yang mau ditanyakan? Project kamu sampai mana? Tinggal coding aja sih, Pak. Codingnya. Ya, Kamu buat tentang apa? bikin game kayak apa tuh hand sanitizer gitu, Pak. Untuk memberantas COVID gitu. Oh gitu. Ya. Sudah sampai mana? Desainnya kamu yang buat? Desainnya Zaki yang bikin. Hmm. Tinggal coding aja nih, Pak.
Lagi Gitu. jalan codingnya. Boleh lihatin desainnya seperti apa? Desainnya yang kemarin saya kasih itu, Pak. Yang kemarin itu belum ada perubahan lagi. Belum, Pak. Oke ya. Diselesaiin ya. Iya, Pak. Oke, Pak. terus ya. Pak. Ya. Pak, mau nanya untuk presentasinya itu presentasi apa aja ya? Jelasin aja kan itu kan istilahnya kan untuk UASnya ya. Kan kita pre-project. Jadi nanti perwakilan nanti Edi istilahnya jalanin, habis itu ceritain aja, Pak ini loh aplikasinya ini gitu aja udah. Ya, nunjukin projectnya gitu. Ya. Oke, itu perlu 5-5-nya jelasin atau satu aja, Pak? Satu aja perwakilan. Oke, Pak. Ya, jadi nggak perlu 5-5-nya ya. Satu aja cukup gitu kok gitu. Sebenarnya kan sudah ada di video sama aplikasinya ya. Tapi kan ini kan sebagai syarat di UAS kan. Jadi kita biar ada untuk laporannya nanti saya minta per kelompok perwakilan ya itu untuk presentasi dari proyek akhirnya. Karena kan saya tidak bisa tanya-tanya langsung ya. Kalau yang semester kemarin kan kita buka ini apa? Buka apa di? Mirip bazar itu ya? Expo, Pak. Expo. Iya, Expo, sorry. Yang tahun kemarin kan kita bisa buka Expo. Dari Expo itu kan saya bisa discuss ngomong langsung ya. Kan itu sama juga kan kalian presentasi ke saya. Berhubung saya tidak bisa istilahnya tatap muka langsung, nanti kalian presentasi aja gitu. Dan ini kita istilahnya discuss gitu. Oke, paham semua? Pak, itu di video atau nanti di pertemuan meeting kayak gini, Pak? Di video satu. Video itu tanggal 15 harus sudah siap. Pertemuan ke-15 ya, minggu depan. Soalnya saya mau ngambil untuk penilaian eksternal. Tapi kalau meeting ini kan kita presentasi aja. Ya, jalanin aplikasi atau dalam bentuk video ditampilkan, habis itu kalian ngomong, cerita juga boleh, nggak masalah. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Silakan. Yang lain, ada yang mau discuss nggak? Atau yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya masih bingung ya, silakan Anda tanya ya untuk materi sekarang tentang ASR. Jadi di materi ini pun untuk perhitungan apa kan nggak saya masukin. Supaya kalian bisa fokus ke proyek akhirnya. Karena kita 2 minggu lagi kalau nggak salah selesai ya. Sekarang kan pertemuan ke-14. Minggu depan pertemuan ke-15 itu saya minta final project. Sorry, pertemuan ke-15 saya minta final project. Nanti pertemuan ke-16 mungkin habis lebaran, itu kalian udah presentasi aja udah selesai sama saya. Oke, jadi nanti di penilaiannya itu ada 2, seperti kemarin ya. Semester kemarin itu ada penilaian eksternal, ada penilaian internal. Oke. Silakan. Untuk dosen-dosen yang lain pakai B project juga kan? Iya, Edi? Iya, Pak. Ya, Pak. Hah? Iya, ya, Iya. Pak. Terus bagaimana untuk penilaian expo-nya? Nah, itu kurang tahu ya, Pak, ya. Sistem penilaiannya gimana? Gitu. Kalau saya sih untuk penilaiannya ini aja, nanti kita untuk penilaian eksternal post di YouTube aja ya untuk ini. Istilahnya sama juga kan expo gitu kan, orang luar kan lihat juga karya kita gitu. Oke ya. Oke, Sudah Pak. jelas semua? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, ini ya, kalian jangan lupa diangsur-angsur proyeknya. Karena untuk Rabu depan, saya minta ya untuk proyek akhirnya. Gitu. Itu istilahnya untuk videonya dulu. Ya, nanti kalau kalian untuk presentasi itu mau ditambahin lebih bagus lagi pun nggak masalah. Oke ya, sudah paham? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Soal proyeknya.
Yang lain terserah ya, atau mau discuss apa aja juga boleh. Oke? Silakan. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelas ini sudah paham semua ya soal materinya. Terus untuk proyeknya, tugasnya untuk chapter 14 saya skip supaya kalian lebih fokus ke proyeknya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Saya tagih proyeknya nanti dimasukkan di e-learning ya, ada chapter 16. Sudah saya buat kelasnya, nanti kalian masukin aja video atau proyeknya. Minimal ada videonya dulu, biar saya publish. Oke. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.